Halo, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Milati Izzatillah. Oke, semuanya mahasiswa Milati. Kali ini saya akan bahas tuntas teknik pemodelan perancangan perangkat lunak analisis terstruktur. Nah, jadi ini diambil dari soal ujian tengah semester lalu kemarin ya 2022 untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi memang ada materi tentang analisis terstruktur. Nah, salah satunya ada soal tentang membuat DFD atau data flow diagram. Bahasa Indonesianya adalah diagram aliran data. Nah, ini adalah soalnya ya. Jadi di sini dikasih penjelasan dulu untuk nantinya dibikin DAD dan nanti terdiri dari diagram konteks, diagram nol, dan diagram rinci. Jadi yang saya mau bahas di sini untuk soal nomor 1A saja dulu ya. Jadi tentang DAD. Berikut ini adalah, soalnya saya bacakan dulu ya. Berikut ini adalah alur penyewaan lapangan dan penjualan peralatan badminton pada Gor Pangestu. Nah, rinciannya begini. Pelanggan menyewa lapangan. Ini soalnya saya salin ya, sebenarnya sama aja. Pelanggan menyewa lapangan dan memberikan identitas diri sebelum melakukan penyewaan. Pelanggan akan mendapatkan kartu anggota dan struk penyewaan lapangan setelah melakukan pembayaran. Lalu kasir sebagai admin akan menerima berkas identitas dari pelanggan. Kasir bertugas merekap semua data seperti pelanggan, pemesanan, dan penjualan barang. Pelanggan melakukan pembelian barang atau alat badminton, dan setelah melakukannya juga mendapatkan struk belanja. Lalu nanti pemilik GOR menerima laporan pelanggan, laporan lapangan, dan laporan data barang, serta data sewa dan data penjualan. Nah, sebenarnya dari sini, dari soal udah jelas ya. Kita bisa lihat ada entitas, itu ada 3 entitas. Terus juga ada sih dari jawaban mahasiswa yang nambah-nambahin itu boleh apa enggak ya, sebenarnya bisa aja kalau mau ditambah ya. Lalu dari sini berarti entitasnya 3, pelanggan, kasir, dan pemilik GOR. Tapi lebih baiknya ya udah ikutin aja apa kata soalnya. Terus juga udah ada juga tuh dari alur proses di atas, buatlah diagram aliran data untuk menggambarkan sistem informasi penyewaan lapangan dan peralatan badminton. Berarti itu nama sistemnya juga udah ada. Nah, kita kalau nanti bikin diagram konteks ya udah ikutin itu aja, nggak usah bikin sendiri. Nah, kebetulan dari banyak mahasiswa dari ngoreksi sekian kelas ya, saya melihat ada beberapa yang salah simbol. Jadi memang DFD itu sebenarnya ada beberapa teknik untuk membuatnya. Teknik membuat DFD atau DAD itu yang memang ada menganut ke siapa gitu, ke siapa, tapi yang jelas teman-teman nggak bisa nyiptain simbol sendiri ya. Jadi kalau misalnya mengikuti siapa nih, ada DeMarco, ada Jordan DeMarco, ada Gen Orsersen kayak gitu. Nah itu ya mengikuti panduan, jangan membuat simbol sendiri. Kemarin ada yang bikin prosesnya itu pakai awan-awan kayak gini. Ya ini inovasi, tapi inovasinya tidak tepat gitu ya. Jadi jangan kayak gitu, teman-teman. Terus sekarang nih step 1 kita tentukan entitas dulu. Jadi dari gambaran sistem yang sudah dijelaskan, ada berapa entitasnya? Kita pilih tadi 3 ya. Siapa saja yang menjadi entitas? Tadi kita udah tahu, berarti ada pelanggan, ada kasir. Teman-teman mau nulis admin boleh nggak? Boleh, karena kasir tadi sebagai admin. Terus ada satu lagi pemilik. 3 ya. Lalu pertama kita gambarkan entitas mulai dengan menggambarkan diagram konteks. Ya udah pasti kita bikin diagram konteksnya dulu. Ada jawaban teman-teman yang bikin diagram nolnya dulu, bisa nggak? Ya bisa aja, pokoknya yang penting harus balance, konteks, nol, dan rinci. Tapi ya enaknya ya tetap gambar konteks dulu. Karena diagram konteks itu adalah menggambarkan sistem secara keseluruhan. Makanya dia terdiri dari satu lingkaran besar yang diberikan tanda 0 di sini sebagai nomor untuk diagram konteks, dan isi tulisannya adalah judulnya atau ya sistem yang kita mau buat tuh apa, gambaran sistem secara luas. Makanya sistem informasi penyewaan lapangan. Nah, ini tadi ngambil dari mana? Dari soal ya.
Jadi kayak gitu. Itu fungsinya diagram konteks, menggambarkan sistem secara keseluruhan. Lalu soalnya kita bawa ke sini melalui potongan-potongan soal ya. Jadi kita lihat pelanggan menyewa lapangan memberikan identitas. Ya udah kita langsung tulis aja pelanggan ngasih identitas pelanggan. Kok nggak pakai kata data, Bu? Ya sebenarnya kalau di DFD memang nggak perlu dituliskan kata data juga tidak apa-apa, karena data itu kan ini yang mengalir namanya arus data. Ya udah pasti namanya arus data, ya dia tidak perlu dituliskan kata data, karena ya arus data apa yang mengalir? Si identitas dari pelanggan. Yang arus data apa yang mengalir? Kartu anggota, ya kayak gitu. Jadi tidak usah kasih kata data, tidak apa-apa. Terus selain itu dia nanti akan mendapatkan kartu anggota ya. Setelah ngasih, dia akan dapat kartu anggota. Nah, kita bikin sedikit-sedikit dulu supaya tidak langsung pusing kayak gitu. Terus kalau misalnya dia melakukan pembayaran, pasti dapat struk penyewaan. Tapi dia nggak cuma nyewa, bisa juga beli. Jadi nanti struknya ada dua ya. Bisa struk pembelian. Baca lagi yang di bawahnya, struk pembelian. Lalu kasir kan menerima berkas. Kenapa saya namain berkas di sini? Karena bentuknya saya anggap sudah jamak. Jadi kumpulan dari identitas pelanggan ya nanti kasir itu menerima dari sistem sudah dalam bentuk berkas. Maksudnya sudah bentuk jamak. Jadi saya namakan berkas sebagai pembeda. Lalu di sini kita tambahin, nah yang merah ini yang baru dari soal yang sini ya, dari potongan soal. Jadi yang tadi saya kasih warna biru, yang barunya saya kasih warna merah. Nah, setelah sama kasir dirapiin, nantinya buat menjadi bahan untuk proses laporan, maka kasir nanti ngasih data lagi ke dalam sistem. Terus nanti akhirnya yang menerima siapa? Pemilik kan? Ya udah berarti bikin laporan pelanggan, laporan penyewaan, laporan penjualan. Nah, setelah itu inilah diagram konteksnya dari sistem informasi penyewaan lapangan dan peralatan badminton pada Gor Pangestu. Ini ya, udah jadi diagram konteks. Jadi apa? Ini pakai lingkaran. Kalau nggak pakai lingkaran, boleh pakai rounded square. Tapi perhatikan lagi kalau rounded square, kalau misalnya kalian nggak bawa penggaris gitu, ya bikinnya kayak gini lah, ya beneran kayak gini kan, walaupun meletot-meletot, tetap terlihat seperti rounded square. Jangan sampai kayak kemarin saya lihat ada yang bikin kayak jajar genjang, justru ya kayak trapesium, ya itu untuk entitasnya meskipun tidak membawa penggaris, ya usahakan yang rapih gitu dalam menjawab soal. Jawabannya bikinnya kayak gitu. Terus kalau bikin di laptop ya udah pasti rapi ya, dan harus rapi karena kalian bisa pakai software apa aja untuk membuat, bisa pakai software, banyak software gitu. Mau pakai Draw.io boleh, pakai Visio boleh, pakai apa aja lah boleh. Yang penting sesuai dengan kaidah pembuatan diagram aliran data. Lalu kita masuk ke diagram 0. Cara bikin diagram 0 gimana? Anggaplah tadi satu lingkaran besar itu kan masih sistem secara keseluruhan ya. Itu kalian pecah prosesnya. Boleh nggak Bu saya pecah jadi 3? Boleh jawabannya. Boleh nggak dipecahnya jadi 5? Boleh. Jadi makanya DAD itu setiap orang akan memiliki pemecahan masalah yang berbeda-beda. Jadi akan bisa banyak variasi yang dihasilkan dalam merancang secara analisis terstruktur atau pemodelan perangkat lunaknya yang berbasis kepada analisis yang terstruktur, yaitu membuat DFD. Jadi DFD-nya bisa banyak gambar gitu sebenarnya ya. Kalau di sini saya buat jadi 4. Ada pendataan sendiri, penyewaan sendiri, penjualan, sama pembuatan laporan. Ingat lagi, kalau proses itu kata kerja plus kata benda. Jadi jangan di sini kemarin saya ada yang kasir menerima bla bla bla. Ya nggak usah, kasir kan nanti ada di entitas. Jadi nggak usah ditulis kasir nanti menginput
data pelanggan ya, kayak gitu. Pokoknya di proses itu tulisnya ya pendataan pelanggan saja. Lalu di proses 2.0, terus namainnya juga ya, kemarin ada yang namainnya 1, 2, 3 aja ya. Pokoknya kalau diagram 0 belakangnya harus ada titik 0. 1.0, 2.0, 3.0, ini untuk menunjukkan kalau ini adalah diagram 0. Diagram 0 adalah diagram yang berada pada level 1. Kalau konteks berada pada level 0. Tapi kalau diagram 0 berada pada level 1. Lalu, makanya gini, dari 0 ya udah pasti ke 1.0, 2.0, 3.0. Kalau mau dipecah jadi rinci, itu berada di level 2. Berarti misalnya ini yang mau dipecah, berarti jadi 2.1, 2.2, 2.3. Kalau membuat diagram rinci cuma ada 2.1, nggak bisa. Kenapa? Ya itu sama aja kayak 2.0. Ya kalau mau dipecah, dari 2.0 ini dipecah, ya harus ada minimal 2.1 dan 2.2. Lanjut ya. Balik lagi kalau soalnya lupa, ditaruh lagi ya soalnya di dalam sini. Kita lihat lagi, ini sebenarnya dari konteks yang ini, yang sebelumnya, yang tadi kita kayak gini, ini kan masih satu lingkaran besar ya. Kita jadiin dalam lingkaran-lingkaran kecil. Nah, dia masuknya kemana? Kayak identitas pelanggan ya masuknya ke proses pendataan pelanggan. Terus kalau pembayaran masuknya ke pendataan pelanggan dong. Pasti masuknya ke proses penyewaan atau proses penjualan barang. Jadi harus tepat tuh alur data masuk sama keluarnya di mana? Pada diagram 0. Lalu jangan lupa, diagram 0 itu nanti database adanya di diagram 0 dan diagram rinci. Di konteks tidak ada database, penggambaran database. Berarti nanti pelanggan karena dari proses pendataan kartu anggota juga dari 1, struk itu ya dari 2, atau nanti dari 3 kan kita tambahin lagi ya. Nah, ini udah sampai, nah ini sesuai ya yang 1 ke 1, yang 2 ke 2. Nah, terus kalau dari kasir ngasih data untuk nantinya dijadikan laporan ya berarti masuknya ke 4.0. Terus jangan lupa ini karena masuk keluarnya ke dalam database, berarti database-nya dikasih panah yang 2 arah. Terus boleh juga digambarinnya kayak gini ya. Saya ngelihat beberapa referensi ada yang 2 panahnya, jadi kanan kiri bukan yang 2 arah. Jadi panahnya tetap 1 arah tapi ada 2 panah. Itu boleh juga. Karena kita ngikutin berbagai sumber gitu, itu diperbolehkan juga seperti itu. Lalu kayak gini udah jadi laporannya. Nah, maka inilah diagram nolnya. Ya, diagram nolnya. Yang ini masih salah, mohon maaf. Jadi di sini, saya langsung ganti di sini deh ya. Ini yang bawahnya yang belum diedit kemarin, kita hapus. Jadi yang ini yang harusnya di... Nah, ini live nih langsung editnya. Jadi teman-teman ini saya bikinnya pakai PPT biar jelas untuk men-share screen-nya. Jadi kalau dalam bentuk gambar, misalnya saya bikin di draw.io gitu ya, nanti hasilnya dia suka pecah ketika saya mau, dan saya pengen ngasih warna-warna supaya kalian tahu yang arus data mana yang lagi ditampilin kayak gitu. Makanya saya bikinnya di PowerPoint. Udah jadi. Terus sudah jadi, ini adalah diagram nolnya. Jadi terus tadi kalau misalnya ada lagi, misalnya saya ulangin lagi, kalau mau ada 3, boleh nggak cuman, jadi transaksi ini dibikin dalam satu proses gitu, rekap transaksi, nanti dipecah dia dirinci, ada transaksi penyewaan, ada rekap transaksi pembelian barang, boleh ya teman-teman kayak gitu, nanti itu dipecahnya dirinci. Jadi kan tiap orang itu punya pemecahan masalah yang beda-beda, makanya akan sangat bervariasi hasil di FD-nya.
Lalu masuk kita ke diagram rinci. Nah, diagram rinci yang saya mau pecah di sini yang 4.0. Karena memang di sini kan masih pembuatan laporan secara general, jadi kita pecah menjadi pembuatan laporan pelanggan, pembuatan laporan penyewaan, dan pembuatan laporan penjualan. Jadi ada 3 diagram rinci. Satu diagram rinci isinya 3 proses pemecah dari proses 4.0. Oh, ini juga ya Allah belum diganti. Ini namanya harusnya, ini karena ngopi-ngopi nih. Ini belum diganti ya, kita langsung ganti di sini juga biar nggak ada yang salah paham. Ini 4.1, 4.2, 4.3. Kayak gitu ya. Maaf ya, ini masih banyak kekurangannya. Atau ada yang salah juga, boleh nanti di komen di bawah kalau yang masih salah. Karena saya juga masih akan terus belajar untuk memperdalam tentang DFD ini. Jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan dan bisa diberitahu salahnya di mana. Jadi bisa jadi pembelajaran untuk kita semua dan buat yang menonton. Nah, jadi kalau teman-teman tadi yang mau dibikin di sini jadi jadi cuma 3 proses, misalnya ya di sini jadi 2.0 itu untuk rekap transaksi. Di sininya tetap pembuatan laporan. Lalu di diagram rincinya mau pecah ya ada 2, berarti nanti pembuatan laporan sama yang tadi satu lagi rekap transaksinya jadi 2.1, 2.2 transaksi penyewaan sama transaksi penjualan. Kayak gitu juga boleh, karena ada beberapa mahasiswa yang juga jawab seperti itu. Saya ya nggak apa-apa, memang benar juga kayak gitu. Yang nggak boleh tuh kayak gimana kalau nih ya, jadi dari kemarin ada juga yang diagram kalian itu akan salah kalau apa? Kalau melanggar aturan dari peraturan penting pembuatan DFD. Jadi kalau melanggar misalnya setiap arus atau panah itu harus ketemu sama proses pangkalnya atau ujungnya nih. Jadi harus ketemu proses. Kalau nggak ketemu proses gimana contohnya? Misalnya dari kasir ke pemilik GOR ngasih laporan. Ya ini udah pasti salah ya. Diagramnya keseluruhannya akan salah. Kenapa? Karena nggak boleh nih, haram nih, nggak boleh ada hubungan antara dari kasir dan GOR tanpa melewati proses. Jadi emang arus data tuh harus ketemu sama proses. Kayak gitu. Terus juga nggak boleh lagi misalnya dari kasir nih masukin data ke penyewaan gitu misalnya ya. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena ya tadi balik lagi ini nggak ketemu sama proses kan, jadi nanti salah. Tapi kalau misalnya dia dari nyewa terus emang otomatis langsung beli, misalnya karena kalau yang mau nyewa pakai lapangan di situ memang harus beli peralatan di situ. Jadi ini prosesnya berlanjut gitu ya. Ya ini boleh. Kenapa? Karena dua-duanya ketemu sama proses nih, ujungnya sama ini panahnya. Jadi bisa dikasih arus data di situ. Kayak gitu, sampai sini saya bahasnya tentang DFD dulu aja. Untuk nanti kalau yang nomor berikutnya kita bahas di video selanjutnya. Kalau yang punya pertanyaan atau lanjut lagi mau eh, mengkritik juga boleh ya, saran dan lain sebagainya. Jika saya ada salah, mohon saya sangat welcome dan berterima kasih untuk komennya di bawah, nanti diperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih semua untuk yang menonton, sehat-sehat selalu, semangat terus belajarnya, khususnya untuk mahasiswa Milati, siap-siap kalau mau ujian pengandalian mutu atau UPM, pengen lulus mata kuliah yang saya ajar harus lebih baik dari yang sebelumnya, karena sudah pasti nilai yang sebelumnya itu kalian terima misalnya tidak memuaskan, sangat anjlok banget gitu misalnya, ya harus berubah supaya bisa lulus. Atau kalau mau ngulang lagi juga tidak apa-apa ya, silakan untuk mengambil mata kuliah ini di tahun depan. Kayak gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.